Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. No turning back. Iya kan? Kita sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, maka kita dapat berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan baik. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-24 hari ini. Keluaran pasal 23 kemarin kita sudah selesaikan bagaimana kita belajar. Yang pertama kita belajar hidup dipimpin oleh Tuhan yang memimpin kita. Dan kita percaya kalau Tuhan yang memimpin kita, maka Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam seluruh janji-janji Tuhan. Betul, seringkali diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu, tapi it's okay. Di dalam jalan buntu selalu ada jalan keluar bersama Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13, selalu ada jalan keluar. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ketinggalan sharing pembahasan dari kitab Kejadian ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan apa yang saya sampaikan pagi hari ini di akun YouTube channel saya, juga disertai dengan renungan-renungan singkat yang memberkati kita semua, ya. Puji Tuhan. Hari ini dalam Keluaran pasal yang ke-24, Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi setelah peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan disampaikan, maka Tuhan menjanjikan. Apa janji Tuhan kemarin di Keluaran pasal 23? Bahwa Tuhan yang akan memimpin umat pilihan Tuhan ini berjalan untuk mengambil atau merebut tanah perjanjian. Karena bangsa Israel tidak memiliki skill peperangan, karena mereka adalah budak yang keluar dari tanah Mesir dalam perjalanannya di padang gurun. Itu sebabnya Tuhan perlu memimpin mereka, Tuhan perlu menuntun kehidupan mereka, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk mereka masuk ke dalam janji Tuhan. Ya. Nah sekarang di pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang para tua-tua Israel. Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan-peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama seperti bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, maka seperti kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita pun harus melakukan. Kita harus memperkatakan, apa yang saya dengar dari firman Tuhan hari ini akan saya lakukan. Karena Alkitab mencatat seperti apa, saudara? Alkitab mencatat bahwa orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada badai, ada angin ribut, ada banjir, rumah itu roboh, padahal mendengar firman. Jadi nggak cukup hanya mendengar firman, tapi harus mempraktekannya, tapi harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya kan? Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita terus didewasakan, kita terus dididik, kita terus dilatih. Practice make perfect. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita semakin hari semakin mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel.
Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Perhatikan ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah covenant atau perjanjian. Kalau kita mengadakan jual beli, maka ada surat perjanjian ditangani kedua belah pihak. Pihak pertama sang pembeli atau sang pemilik, pihak kedua sang pembeli. Ditempel materai agar sah, iya kan? Dalam perjanjian kita dengan Tuhan itu bukan materai, tapi darah. Wow. Darah yang tertumpah di atas kayu salib itu merupakan darah perjanjian yang diikatkan oleh Allah kepada saudara dan saya. Jadi ketika Yesus menebus saudara dan saya, itu bukan cuma iseng-iseng berhadiah, saudaraku. Dia Allah yang menyelamatkan. Ketika dia mati atas kayu salib, dia menyelamatkan, dan dia juga menyatakan, mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian. Sama seperti apa yang diberlakukan kepada bangsa Israel. Maka naiklah ayat 9, ayat selanjutnya. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari tua-tua Israel. Maka mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu buatan seperti lantai dari batu nilam, dan terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkan tangannya, karena mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti akan hal ini. Dengan Tuhan kita diikatkan perjanjian. Dan perjanjian ini berlaku bukan hanya buat saudara, tapi perjanjian ini berlaku juga buat anak cucu saudara. Ketika saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, maka janjinya jelas. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Perjanjian ini berlaku buat anak cucu kita. Itu sebabnya kita yang mengiring Tuhan, kita yang mengikut Tuhan, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Engkau ada orang-orang muda yang belum menikah mengikuti doa pagi hari ini. Jadilah orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan. Engkau mengikatkan dirimu dengan sebuah covenant, sebuah perjanjian. Apa perjanjian itu? Engkau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu dalam ketaatanmu, dalam kesetiaanmu mengiring Tuhan. Untuk sesuatu yang tidak bisa engkau kerjakan, itu yang Tuhan kerjakan. Pemeliharaanmu, pertolonganmu, keselamatanmu, campur tangan dalam segala sesuatu, bahkan masa depan yang tidak bisa kita lihat, itu urusannya Tuhan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita buat, tidak bisa kita kerjakan, itu yang akan Allah kerjakan. Itulah sebuah perjanjian. Makanya bangsa Israel diikatkan perjanjiannya oleh Tuhan. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau berhasil. Demikian firman Tuhan. Itu sebuah perjanjian. Dan janji Allah itu ya dan amin, saudaraku. Janjinya pasti digenapi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutku, apa yang keluar dari mulut Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku, kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kuperintahkan dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Gak ada yang sia-sia. Setiap firman yang kita dengar, setiap janji yang kita terima, itu akan dinyatakan di dalam nama Yesus dalam hidup saudara dan saya. Nah, bagian kita taat saja, bagian kita lakukan firman saja, bagian kita kerjakan apa yang bisa kita buat.
untuk bicara pemeliharaan hidupmu, untuk membicara pertolongan engkau di masa-masa kesukaran, untuk bicara tentang penghiburanmu dimanapun kau berada. Tuhan yang menjamin segala sesuatunya, saudaraku. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup dijamin oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya hidup dijamin oleh Tuhan. Yes, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu kita tahu, ingat hal ini. Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menjamin hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang mengikatkan perjanjiannya dalam hidup kita. Selama kita hidup takut akan Tuhan, selama engkau hidup sudah dibenarkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagian yang tidak bisa engkau kerjakan. Untuk merebut tanah Kanaan bukan perkara yang mudah buat bangsa Israel, saudara. Karena itu yang Tuhan janjikan, bukan? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku akan membawa engkau ke tempat di mana ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi tanah itu ditempati oleh suku-suku bangsa yang lebih kuat, lebih tangguh daripada bangsa Israel. Kemarin di pasal 23 kita udah belajar hal ini. Tapi Tuhan nanti yang akan menyisihkan mereka, bukan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel nggak punya kekuatan berperang pada saat itu tentunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Bahkan untuk menghancurkan tembok Yeriko, saudara tahu, bukan bangsa Israel. Bangsa Israel cuma lakukan putar-putar, bor, jebur, ambruk. Itu membuktikan tangan Tuhan yang berperkara. Nah, ini yang saya mau ajak setiap kita menyadari. Ketika kita terikat perjanjian dengan Tuhan, dengan darahnya di atas kayu salib, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu saat itu milik Tuhan. Dan kalau hidup saudara dan saya milik Tuhan, maka Tuhan mengikatkan perjanjian ini buat saudara dan saya. Rancanganmu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu yang menjadi janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan jalan buntu, sama kayak bangsa Israel diperhadapkan dengan Laut Merah, Laut Tiberau. Tapi yang perlu kita ingat, selama Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan menggenapi apa yang Dia janjikan kok. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi buat hidup saya. Amin. Engkau yang mungkin hari-hari ini yang kau lihat hanya jalan buntu, engkau mungkin yang hari-hari yang kau lihat hanya permasalahan, pergumulan dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Lalu engkau berkata, mana janji Tuhan? Saudara-saudara nggak usah pusingin kapan Tuhan tolong saudara. Ini yang mesti kita tahu ya. Jangan pikirin kapan Tuhan tolong kita. Taat saja. Bangsa Israel, jalan aja ikut bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Iya, kalau tiang awan itu atau tiang api itu berjalan, mereka ikut. Mereka nggak berteriak-teriak dan mengeluh sambil berkata, kapan kita masuk ke dalam tanah perjanjian? Kalaupun ada, itu dihitung sungut-sungut, dibinasakan oleh Tuhan. Nggak usah pusingin kapan Tuhan bawa kita masuk dalam seluruh janjinya, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita, follow Him, ikuti saja, taat saja. Amin. Karena ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita pikir kita udah gak kuat, yang kita pikir kita udah lemah, saat itu Tuhan tolong kita. Dan Tuhan akan membawa kita masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang dahsyat. Janjinya akan digenapi. Dan itu terbukti bangsa Israel menduduki tanah Kanaan bukan dengan kekuatan mereka. Ketika berperang melawan orang Amalek, peperangan pertama bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Yosua dan bangsa Israel maju berperang. Apakah mereka menentukan kemenangan? No. Yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Musa, Harun dan Hur berdiri di atas gunung. Tatkala tangan Musa terangkat, bangsa Israel menang. Tatkala Musa menurunkan tangannya, maka orang Amalek menang. Itu membuktikan bukan karena Yosua. Betul, Yosua ada di dalamnya, mengambil bagian berperang.
Tapi kemenangan itu datang dari Tuhan, terbukti ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian tidak kita inginkan terjadi. Dalam kita mengiring Tuhan tentunya. Tapi jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk menyadari bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya dengan sebuah perjanjian. Dan janji Allah itu murni. Dia yang sudah memperkatakan janji itu, Dia yang akan menggenapi janji itu. Nah, bagian kita sekarang adalah maju. Bagian kita sekarang adalah melangkah. Bagian sekarang kita adalah bertindak. Jangan karena masalah engkau berhenti. Jangan karena ada pergumulan engkau nyerah. Maju, karena selalu di balik badai pasti ada pelangi. Tapi engkau mesti melewati badai tersebut dulu, baru engkau bisa lihat pelangi. Pastikan kita jangan berhenti ketika kita diperhadapkan dengan badai. Lewati badai itu. Karena di dalam badai pun kau tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Ingat, kita punya Tuhan yang mengikat perjanjian, saudara. Jangan sampai dari pihak kita nih. Kalau dari Tuhan gak mungkin gagal perjanjiannya dengan saudara dan saya. Yang membuat gagal perjanjian itu karena kelakuan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukan hanya Yosua dan Kaleb, bukan hanya mereka berdua yang menerima perjanjian itu. Seluruh bangsa Israel menerima perjanjian itu. Ini terbukti. Mereka harusnya semua masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah Kanaan itu. Mereka harusnya menerima semuanya itu. Tapi kenapa hanya Yosua dan Kaleb? Karena mereka, sebagian besar bangsa Israel ini yang menggagalkan diri mereka sendiri. Dari pihak Tuhan gak pernah gagal. Apa yang Dia janjikan pasti dia akan kerjakan. Yang membuat gagal adalah mentalitasnya mereka. Mereka berkata, gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Mereka lupa bukan manusia yang menjanjikan tempat itu, Allah yang menjanjikan tempat itu. Sekarang saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Engkau mau melihat janji Allah digenapi dalam hidupmu? Engkau mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Yang mau katakan, saya mau. Belajar untuk jalani saja hidupmu. Taat aja. Kalau engkau diperhadapkan dengan masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4, hadapi. Pegang firman Tuhan, pencobaan, masalah, ujian tidak akan pernah melebihi kekuatan kita kok. Jangan nyerah, jangan ngeluh, jangan komplain. Bangsa Israel adalah contoh perjalanan iman kita yang perlu kita pelajari. Mereka melewati padang gurun, tapi Allah sendiri berkata, 40 tahun kau berjalan di padang gurun, kasutmu tidak rusak, jubahmu tidak rusak. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. 40 tahun kau berjalan di padang gurun, kau tidak kekurangan makanan. Setiap pagi, mana itu turun? Kapan mana itu berhenti turun? Ketika bangsa Israel ada di tanah Kanaan. Berarti ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Kenapa? Karena Dia mengikatkan dirinya kepada kita dengan perjanjian. Dan Dia yang berjanji gak bisa menggagalkan apa yang Dia janjikan. Jelas, keluar dari mulut Allah pasti akan digenapi. Kalau Tuhan bilang, aku menyembuhkanmu, aku Allah yang menyembuhkanmu, itu yang akan Allah kerjakan. Kalau di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, itu yang sudah Tuhan kerjakan. Sekarang bagian kita terima nggak dengan iman? Mau nggak melangkah dengan iman? Bahwa di depan sana ada janji Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, hidup jangan karena melihat, belajar hidup karena percaya. Betul rumah tanggamu Pak, Bu, hari-hari ini mungkin sedang digoncangkan. Betul ekonomimu, usahamu, bahkan kesehatanmu hari-hari sedang tergoncang. Tapi itu bukan badai selamanya. Itu hanyalah padang gurun yang harus engkau lewati. Sementara engkau berjalan menuju tanah Kanaan. Sementara engkau berjalan menuju tanah yang berlimpah susu dan madunya, untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Engkau mau melihatnya? Maju terus. Engkau mau melihatnya, jangan nyerah. Hadapi badaimu, karena selalu ada pelangi di balik badai kehidupan kita. Setiap kali engkau mau menyerah, ingat hal ini. Aku punya Allah yang mengikatkan dirinya dengan hidupku dengan sebuah perjanjian. Ingat hal itu.
Karena dari pihak Tuhan tidak pernah menggagalkan janjinya. Yang sering kali membuat gagal janji Tuhan adalah saudara dan saya. Kita yang keluar dari perjanjian itu. Dengan cara apa? Hidup bermain-main dengan dosa, hidup lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau kita lakukan. Janganlah. Hidup mengeluh bersungut-sungut pun sama jika engkau tidak percaya dengan perjanjian Tuhan. Ya, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ayo. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Semua orang punya masalah kok. Jangan berpikir saya aja yang punya masalah. No, semua orang ikut Tuhan. Dia harus pikul salib. Dia harus sangkal diri. Dia harus mengikut Tuhan setiap hari. Tapi terus maju. Karena di balik segala pergumulanmu, di balik segala masalah dan tantangan hidupmu, selalu ada berkat-berkat Tuhan. Dia Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita, dengan sebuah perjanjian. Dan janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami kembali datang bersyukur, berterima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan tidak mudah. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang kami ingat hari ini, dan kami diingatkan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mengikatkan dirimu dengan kami, dengan sebuah perjanjian yang kekal. Dan perjanjian kekal itu tidak bisa digagalkan oleh karena Tuhan yang menggagalkan, tetapi seringkali kami yang keluar dari perjanjian itu. Tapi ketika hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kami mau mengikut Tuhan, kami mau mengiring Tuhan. Kami tahu ada hal-hal yang harus kami kerjakan, ada bagian kami yang harus kami kerjakan. Tapi di sisi lain ada juga bagian yang tidak bisa kami kerjakan. Itulah yang Allah kerjakan buat setiap kami dan membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah setiap mereka yang mungkin hari-hari ini tawar hati, mereka yang mungkin hari-hari ini sedang terpuruk, mereka yang hari-hari ini mungkin sedang susah, hamba berdoa bagi mereka, Roh Kudus ingatkan mereka bahwa ketika Allah berjanji, Allah yang menyelamatkan kami adalah Allah yang memelihara kami. Allah yang berjanji menyelamatkan dan memelihara kami adalah Allah yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Karena itu janji Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kau seorang diri. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang memerintah seluruh isi jagat raya bumi ini, dan apapun yang kau perintahkan itu terjadi dalam hidup kami. Hari ini ya Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga anak-anak Tuhan pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tatkala firman disampaikan, kami mengerti dan kami akan melihat kuasa Allah, campur tangan Allah dinyatakan atas hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mempersiapkan segala sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, hamba juga berdoa menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, kami bawa setiap pokok-pokok doa kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini sedang berjuang untuk rumah tangga mereka, biarlah Allah yang memberkati, Allah yang memulihkan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga mereka hidup dalam kerukunan, rumah tangga mereka hidup dalam kasih setia Allah, bahkan rumah tangga mereka hidup dalam kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dijaga, disertai rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Hamba percaya firman-Mu tergenapi bagi setiap kami, bahwa disampaikan firman, disembuhkan kami yang sakit. Dan itulah yang menjadi janji Tuhan, bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami yang sakit. Hari ini mereka yang mengalami kelemahan tubuh sudah Tuhan jamah dan sembuhkan di rumah mereka masing-masing. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima anugerah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba menyerahkan juga umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mereka yang hari-hari ini berdoa buat usaha, pekerjaan, mereka yang berdoa buat ekonomi mereka, Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Bagian kami adalah terus melakukan apa yang bisa kami kerjakan dan buat. Dan bagian Tuhanlah yang memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap apa yang anak-anak Tuhan kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kasih karunia Tuhan menopang setiap kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Berkati setiap mereka yang mungkin hari-hari terikat, terlilit utang piutang. Oleh anugerah Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan menolong dan menopang mereka. Dan biarlah mereka belajar satu hal tentang segala sesuatu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda. Diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah hari depan mereka, diberkatilah mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Studi mereka diberkati Tuhan, hari depan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang terus mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya mengalami lawatan Tuhan, agar anak-anaknya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyatakannya. Dan kami berdoa sehingga orang-orang muda di akhir zaman ini mengalami terobosan hidup dan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kebangunan rohani yang besar buat setiap orang-orang muda di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan. Orang-orang muda menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Di antara mereka orang-orang muda ada yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah kasih karunia Tuhan juga membukakan jalan bagi mereka. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi mereka, yang mencintai mereka, menghargai hidup mereka, terlebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Ada keluarga, ada rumah tangga yang mungkin hari-hari ini memiliki kerinduan, pasangan suami istri memiliki kerinduan agar memiliki keturunan. Ya Tuhan, Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Hamba ucapkan berkat. Setiap istri-istri diberkatilah buah kandungan mereka. Setiap suami istri diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka tahun ini menjadi tahun jawaban doa bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa ya Tuhan, juga menyerahkan setiap hubungan, rekonsiliasi yang mungkin hari-hari ini dirindukan oleh anak-anak Tuhan, agar terjadi pemulihan, rekonsiliasi antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan ponakan, yang mungkin hari-hari ini ada keributan, ada selisih paham. Tapi hari ini kami mengerti firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa-pembawa damai. Anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa-pembawa kasih Allah. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah rekonsiliasi ini terjadi atas hidup mereka, sehingga pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ponakan dengan om tante, maupun adik dengan kakak dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi. Kami tidak akan membiarkan iblis mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dalam keributan ini. Kami tahu ada damai Allah turun atas keluarga kami, sehingga keluarga besar kami juga mengalami lawatan dan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa yang baik. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan yang sempurna bagi kami. Itu sebabnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
kota di mana kami tinggal. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami ucapkan berkat. Diberkatilah kota di mana kami tinggal, diberkatilah hasil-hasil bumi, ekonomi kota kami. Bahkan kami berdoa ya Bapa, dijauhkan kota kami daripada segala mara bahaya, daripada segala bencana alam, daripada segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus, kota kami aman dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus, kalau ada di antara setiap kota-kota di bangsa ini ya Tuhan, ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami doa, kami ucapkan berkat bagi mereka, kami lepaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia Allah turun bagi mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan oknum-oknum intoleran yang ada di kota-kota kami, yang ada di kota-kota di bangsa kami ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Kami sepakat, satukan hati kami, mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan kami percaya, sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka pun akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada tuaian jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa Indonesia, milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa mengucapkan berkat. Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia kuat, bertumbuh di dalam nama Yesus. Bahkan memberkati bangsa kami ini Tuhan, dijauhkan dari segala niat rancangan orang jahat, dijauhkan daripada segala kutuk utang piutang darah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden bangsa ini, bahkan jajaran menteri kami doakan, pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, bahkan para camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami doakan bahkan mereka yang duduk di kursi parlemen, MPR, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami doakan di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan, mereka hidup mengasihi Tuhan. Kami tahu dunia sudah jatuh ke dalam tangan si jahat, tapi kami mau berdoa biarlah anak-anak Tuhan tetap terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga buat setiap mereka yang tinggal di luar dari Indonesia, yang mereka mengikuti doa pagi hari ini. Mereka doa buat bangsa di mana mereka tinggal. Diberkatilah juga bangsa mereka di tempat di mereka mana mereka berkeluarga, berusaha, berbisnis, bahkan dimanapun mereka tinggal di luar mungkin bangsa Indonesia. Kami serahkan negara itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mereka menjadi terang, mereka menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Pada akhirnya kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan akan sanggup dan mampu menjalani hari ini untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai di hari ini, dan kita sudah berdoa. Imani apa yang kita doakan. Tuhan Yesus katakan apa? Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya dengan sebuah perjanjian, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, taat, setia, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui live TikTok, live Instagram, live Facebook, dan Zoom yang ada. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.